Ada sebuah kisah dari sebuah desa yang seolah hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Ini adalah kisah tentang sebuah janji yang lahir dari rasa sakit dan diperjuangkan dengan sisa-sisa harga diri. Coba bayangkan, seberapa jauh sih seseorang mau berjuang demi sebuah janji? Cerita ini semuanya berawal dari pertemuan dua dunia. Dua dunia yang kalau dipikir-pikir seharusnya tidak pernah bersentuhan. Dunianya Rangga dan dunianya Nilam. Di satu sisi ada Rangga, seorang pemuda dari gubuk yang sangat sederhana, nyaris tak dianggap ada oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di sisi lain ada Nilam, putri tunggal Juragan Dirga, yang hidupnya ya penuh kemewahan dan pengaruh. Mereka itu seperti langit dan bumi, benar-benar dipisahkan oleh jurang status sosial yang sepertinya mustahil untuk dilewati. Tapi ya namanya juga perasaan. Di antara tatapan-tatapan curi-curi, cinta mereka justru tumbuh. Murni, tulus, di tengah dunia yang penuh sekali dengan perhitungan. Sayangnya, rahasia sebagus apapun disembunyikan pasti akan ketahuan. Dan saat hubungan mereka akhirnya terbongkar, dunia mereka hancur, benar-benar hancur berkeping-keping. Dan harga yang harus mereka bayar untuk cinta itu mahal sekali. Bukan soal harta, tapi dibayar dengan darah, air mata, dan yang paling parah, harga diri yang direnggut begitu saja. Bayangkan ini, Rangga diseret di depan semua orang. Lalu dihajar habis-habisan oleh anak buah Juragan Dirga. Badannya mungkin remuk ya, tapi ada yang lebih sakit dari itu. Harga dirinya hancur lebur saat dia dipermalukan, tepat di depan mata wanita yang paling dia cintai. Sementara itu, apa yang terjadi pada Nilam? Dia nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menjerit dalam hati. Dia dikurung, dipisahkan dari dunia luar, dan pukulan telaknya datang saat ayahnya memutuskan untuk menjodohkan dia dengan Suradi, anak orang kaya yang berpengaruh. Tentu saja Nilam menolak, tapi penolakannya sama sekali nggak ada artinya. Tapi Rangga belum menyerah. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia datang lagi, mencoba memperjuangkan cintanya sekali lagi. Dan apa yang dia dapat? Pukulan kedua. Kali ini lebih kejam, lebih memalukan, lagi-lagi di depan Nilam yang cuma bisa menangis tak berdaya. Nah, di momen itulah ada sesuatu di dalam diri Rangga yang patah. Dia pun pergi tanpa kata-kata. Kakinya melangkah tanpa arah, tanpa tujuan, sampai akhirnya membawanya ke satu tempat. Tempat yang begitu sunyi dan terpencil. Tebing utara. Di sana cuma ada suara angin yang tajam dan sepi yang begitu menekan. Dan di sanalah dia bertemu dengan seorang kakek tua yang misterius. Setelah berhari-hari diam 1000 bahasa, amarah Rangga yang terpendam akhirnya meledak juga. Dia berteriak sekeras-kerasnya ke langit, menumpahkan semua rasa sakit dan semua ketidakadilan yang dia rasakan. Si kakek tua itu akhirnya angkat bicara. Kata-katanya, wah, singkat, dingin, dan menusuk. Perkataan itu, percayalah, menghantam Rangga jauh lebih keras daripada pukulan fisik manapun yang pernah dia terima. Di sana, dia nggak diajari cara berkelahi. Sama sekali bukan. Malah, dia dipaksa berdiri di pinggir tebing, melawan terpaan angin yang seolah mau mendorongnya jatuh. Dia belajar jatuh. Dan yang lebih penting, dia belajar untuk bangkit lagi. Terus-menerus. Dia belajar satu hal yang paling fundamental. Bagaimana cara bertahan tanpa dikuasai oleh amarahnya sendiri. Mengendalikan amarah itu. Dan di sanalah, di bawah langit tebing utara yang kelam, lahir seorang Rangga yang baru. Dengan pikiran yang jernih dan tenang, dia membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Sebuah janji yang akan mengubah takdirnya. Dan akhirnya, Rangga kembali ke desanya. Tapi, dia nggak menemukan kedamaian. Justru, kabar buruk yang menyambutnya. Ibunya diancam oleh Dirga. Jelas, luka lama itu terasa perih lagi. Tapi kali ini beda. Amarahnya nggak meledak liar. Justru amarah itu menjadi sesuatu yang tajam, fokus, menjadi kekuatannya. Tanpa ragu, dia langsung mendatangi rumah Dirga. Orang-orang yang dulu dengan sombongnya menghajar dia, sekarang satu persatu tumbang di hadapannya. Bukan karena amukan membabi buta, tapi oleh gerakan yang terkendali, dingin, dan sangat presisi. Rangga nggak lagi bertarung seperti korban yang tak berdaya. Dia bertarung seperti badai yang tenang. Tapi ternyata musuh yang sebenarnya baru menunjukkan diri. Suradi. Dengan senyumnya yang dingin itu, dia membuka semuanya. Dan disitulah semuanya jadi jelas. Ini bukan lagi soal cinta, tapi soal kekuasaan. Pertarungan puncak pun terjadi.
Di tengah-tengah pertarungan itu, saat tenaganya sudah hampir habis dan tubuhnya penuh luka, Rangga teringat janjinya di tebing utara, dan tujuannya jadi jernih kembali. Dia bertarung bukan untuk balas dendam, bukan lagi. Dia bertarung untuk mengakhiri semua ini, mengakhiri penindasan ini untuk selamanya. Dan pertarungan itu pun selesai. Debu-debu mulai turun, menyisakan keheningan yang terasa begitu panjang. Di atas puing-puing kekuasaan yang lama, sebuah era baru sepertinya akan dimulai. Jadi, apa hasilnya? Kekuasaan Suradi hancur total. Juragan Dirga kehilangan semuanya, hartanya, pengaruhnya, tapi mungkin untuk pertama kalinya, dia melihat putrinya benar-benar hidup. Dan Rangga, dia berdiri di sana, tentu saja lelah, penuh luka, tapi dia berdiri tegak, tak terkalahkan. Lalu Nilam pun mendekat. Di tengah semua kekacauan itu, mereka akhirnya bisa bersama lagi. Kali ini, bukan lagi dengan sembunyi-sembunyi di dalam gelap, tapi sebagai sebuah pilihan, berdiri tegak bersama, di bawah fajar yang baru. Mereka akhirnya bisa berdiri berdampingan, di pagi yang tenang, di bawah langit yang sama. Janji itu, janji yang dulu dibuat di tengah keputusasaan di tebing utara, pada akhirnya ditepati.